Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita, agar memberikan kesempatan kepada kita untuk digunakan dan dimanfaatkan supaya apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan menghasilkan buah pahala untuk kita semua. Dan pada malam ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, Bu ya? Tanggal 1 Muharram berarti beberapa hari lagi kita akan melaksanakan saum Tasu'ah Asyura ya. Tentu saja penanggalan Hijriah itu penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan ibadah-ibadah kita yang di dalamnya tentu saja terdapat ibadah-ibadah yang ditentukan waktunya. Tentu saja waktu dan tanggalnya pun ditentukan dalam kalender Hijriah. Dan pada malam ini alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi, untuk mentadaburi, untuk tadarus ayat-ayat Allah yang sekarang sudah sampai di Quran surat Al-An'am ayat ke-20 dan 21. Kalau kita kembali ke belakang pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ayat-ayat dalam surat Al-An'am ini merupakan ujian, tantangan dakwah kepada Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, pada periode sebelum hijrah ke Madinah. Maka tantangan-tantangan yang beliau dapatkan yaitu dari orang-orang musyrik, bukan hanya sebatas tantangan berupa fisik saja, namun tantangan berupa hujah, pendebatan, dan juga celaan serta yang lainnya. Dan diantaranya adalah sikap mereka mencela bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang penipu, ngaku-ngaku sebagai nabi karena mereka pergi ke orang-orang Yahudi dan Nasrani, ke ahli kitab, untuk menanyakan bahwasanya benar tidak Muhammad itu seorang utusan Allah. Mereka menjawab bukan. Maka diajukan kepada Nabi Muhammad bahwasanya engkau berdusta. Siapa saja yang menjadi saksimu bahwasanya kamu adalah seorang utusan Allah? Maka pada ayat sebelumnya Allah menurunkan kulillah, katakanlah Allah lah syahidum baini wa bainakum, yang menjadi saksi antara kamu dengan mereka. Maka pada ayat berikutnya yang akan kita bahas merupakan celaan, kedustaan ahli kitab ketika mereka ditanya oleh orang-orang musyrik tentang kenabian Nabi Muhammad. Mereka mengatakan tidak, padahal jelas sifat-sifatnya, ciri-cirinya sudah terpampang jelas dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka. Maka di sini Allah memberikan celaan dan juga memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, petunjuk untuk kita terkait dengan sikap dari orang-orang ahli kitab. Sebelum kita mengkajinya, maka mari kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu
abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihuz zalimun. Kita terjemahkan bareng-bareng. Alladzina atainahum, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-kitaba, kitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, kama, sebagaimana, ya'rifuna, mereka mengenal, abna'ahum, anak-anak mereka, alladzina khasiru, orang-orang yang merugikan, anfusahum, diri mereka sendiri, fahum, maka mereka itulah, la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman. Waman, dan siapakah, adlamu, yang lebih zolim, mimman iftara, dari orang-orang yang mengada-ngadakan, alallahi, atas Allah, kadziban, suatu kebohongan, au kadzdzaba, atau mendustakan, bi ayati, terhadap ayat-ayatnya, innahu, sesungguhnya itu, la yuflihu, tidaklah beruntung, az-zalimun, orang-orang yang zolim. Nah, inilah jawaban atau celaan terhadap ahli kitab yang ditanya oleh kaum kafir Quraisy ketika ditanya tentang kenabian Nabi Muhammad. Mereka menjawab tidak, padahal Allah menegaskan mereka mengetahui, bahkan mengetahui lebih-lebih ketika mereka mengetahui anak mereka sendiri. Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, summa qala mukhbiran an ahlil kitabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya mengabarkan tentang ahli kitab. Ahli kitab di sini yaitu ahli kitab yang ditanya oleh kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad masih di Mekah. Innahum ya'rifuna hadza. Mereka mengenal Nabi alladzi ji'tahum bihi, yang aku datangkan kepada mereka, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bima indahum minal akhbari, melalui kabar
dan berita, wal anba'i dan berita, anil mursalina al mutaqaddimina dari para rasul yang telah lalu. Ya. Jadi ada anba, ada akhbar, sama-sama berita. Kalau akhbar berita biasa, anba berita yang luar biasa. Akhbar seperti koran, surat kabar, berita di televisi. Kalau anba berita yang luar biasa. Dan orang yang membawa anba, mufradnya naba adalah nabi. Nabi orang yang membawa kabar. Fa inna rusula, karena sesungguhnya semua rasul, kulluhum seluruhnya, basyaru biwujudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan berita gembira akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi ba'sihi wa sifatihi, disertai dengan penyebutan sifat-sifatnya, wa baladihi, ciri-ciri khasnya serta negeri tempat tinggalnya, wa muhajarihi dan tempat hijrahnya, wasifati ummatihi serta sifat-sifat umatnya. Jadi sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan pada kitab-kitab yang terdahulu. Tentu saja kitab yang ada pada zaman Nabi yang terdahulu, baik Nabi Musa dalam Tauratnya, Nabi Daud dalam Zaburnya, dan juga Nabi Isa dalam Injilnya. Sudah tertera kedatangan Nabi Muhammad di negeri beliau turun, dan juga sifat-sifatnya dan juga yang lainnya. Kama jaa fil hadisi, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan, li rajulin ma'ahu sogirun, kepada seorang lelaki yang bersama anaknya. Sogirun berarti anak kecil. Ibnu kuhada, apakah ini anakmu? Qala, lelaki itu menjawab, na'am, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Asyhadu bihi, aku bersaksi bahwa dia adalah anakku. Qala, maka Rasul bersabda, amma innahu la yajni alaika wa la tajni alaihi. Ingatlah, sesungguhnya dia tidak samar kepadamu dan kamu tidak samar kepadanya. Maksudnya, kamu yang yakin bahwasanya dia adalah anakmu, dan kamu juga yakin bahwasanya tidak ada keraguan bahwasanya itu adalah anakmu. Maka kita lihat pada keterangan berikutnya, di halaman berikutnya, hadis atau penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, tapi ini masih dalam kitab Ibnu Katsir, menunjukkan Imam Ibnu Katsir mengutip dari kitab Al-Qurtubi, Jami'ul Bayan li Ahkam. Jami'ul Ahkamil. Qala Al-Qurtubi mengatakan, wa yurwa anna Umar, dan telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, qala, yang pernah berkata, li Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah sahabat yang awalnya orang Yahudi masuk Islam. Dan Abdullah bin Salam. Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu waladaka benaka? Apakah engkau dahulu mengenal Muhammad sebagaimana engkau mengenal anakmu sendiri? Jadi ini yang bertanya siapa? Umar. Umar bertanya kepada Abdullah bin Salam, apakah dulu ketika kamu masih Yahudi, sebelum kamu masuk Islam, apakah kamu mengenal akan Nabi Muhammad sebagaimana kamu mengenal anakmu sendiri? Qala, Abdullah bin Salam mengatakan, na'am, ya. Wa aksaro, bahkan lebih dari itu. Nazalal aminu minas sama'i alal amini. Malaikat yang dipercaya turun dari langit kepada orang yang dipercaya di bumi. Fil ardi bin na'tihi fa'araftuhu, seraya membawa keterangan mengenai sifat-sifatnya. Wa inilah adri,
makana min amrihi. Nah, kemudian karena itu aku dapat mengenalnya, tetapi aku tidak mengetahui seperti apa yang diketahui oleh ibunya. Nah, kemudian kultu, aku mengatakan. Nah, ini sama dengan yang di bawah Bu ya, sama yang di bawah. Kultu, aku mengatakan. Waqad yakunul muradu, ya menurut kami firmannya berikut ini adalah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Jadi Bu, kedustaan mereka adalah mengatakan mereka tidak tahu akan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka sudah mengetahui, bahkan pengetahuan mereka akan kedatangan Nabi Muhammad lebih yakin daripada mereka meyakini anak mereka sendiri. Bu, upami di lapang itu aya 5 orang murangkali nuju ameng, ibu yakin didinya teh anak ibu pahili mah sanes gitu. Aya si A, B, C, D, yakin ibunya eta murangkali abi moal pahili tah seperti itu. Seperti itu ya, keyakinan itu tidak akan tertukar sebagaimana keterangan ini ya. Mimbaini abna'in nas, dapat diartikan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri di antara anak-anak manusia yang lain. Yang tadi kan Bu ya, 5 orang sedang main, kita pasti yakin itu anak saya gitu, yang baju itu, celana itu. Ente Bu, itu pahili tong sok sanaos sami acukna seragam gitu merah putih, tapi tetap bisa membedakan mana anak kita. Nah itu ya, sebagaimana kamu mengetahui anakmu sendiri, artinya pasti yakin gitu akan kedatangan Nabi Muhammad. La yashukku ahadun wala yatamaro fi ma'rifati benihi idza ra'ahu mim baini abna'in nasi kullihim. Dengan kata lain, tiada seorang pun yang bimbang dan ragu dalam mengenal anaknya sendiri jika dia melihatnya di antara anak-anak orang lain. Nah, ya pasti yakin itu anak saya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala masih dalam tafsir Al-Qurtubi, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka. Yuridul Yahuda wan Nasara, maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Alladzi arafu, yaitu mereka yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anadu, dan mereka mengingkarinya. Tahu mereka Nabi Muhammad nabi yang sudah jelas sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, tapi mereka mengingkarinya karena sikap sombong, sikap gengsi, tidak sesuai dengan harapan ya. Kemudian waladina, dan lafadz aladina fi maudhi'i raf'i bil ibtidai, berada pada posisi rafa karena menjadi mubtada, ini pembahasan nahwiyah. Seperti al masjidu jadidun, masjid itu baru ya. Kata al masjidu mubtada yang dijelaskan, masjid itu kenapa jadidun, oh baru, masjid itu baru. Ya'rifunahu, adapun lafadz ya'rifunahu mengetahui, fi maudhi'i khobari, berada pada posisi khobar. Kayak tadi al masjidu jadidun, masjid itu baru. Kata masjid itu mubtada yang dijelaskan, al jadidu jadidun itu adalah khobarnya yang menjelaskan. Ai ya'rifuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anil Hasani wa Qatadata, pendapat ini diriwayatkan oleh Al Hasan dan Qatadah. Wa huwa qauluz Zujaji, dan juga pendapat Az-Zujaj dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Kenapa dibahas ini Bu? Karena ada kata ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Nah, katanya ini perlu dijelaskan, apakah kepada Nabi Muhammad ataukah kepada yang lainnya. Karena sebelum ayat ini tidak diceritakan tentang Nabi Muhammad maksudnya gitu kan.
ya'rifunahu. Nah, di sini para ulama bahkan dalam terjemahan Indonesia dikasih tanda kurung ya, nyah itu kepada Nabi Muhammad. Namun ada yang berpendapat lain ya. Wakila, menurut suatu pendapat, ya'udu alal kitab, kata hu-nya itu kepada alkitab, kepada Al-Qur'an. Nah, ya. Kepada Al-Qur'an. Ay ya'rifunahu ala ma yadulu alaihi. Yakni mereka mengetahui Alkitab yang menunjukkan kepadanya, ay ala sifatil lati huwa biha min dalalatihi ala sihati amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, yakni kepada sifat-sifat yang ada pada dirinya di mana hal itu menunjukkan tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hu-nya itu kepada kitab. Mereka mengetahui Alkitab Al-Quran, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Jadi ada yang berpendapat hu-nya itu kepada Nabi Muhammad, ada yang berpendapat hu itu kepada Alkitab. Namun jumhur, kebanyakan para ulama itu ya mengartikan hu-nya kepada Nabi Muhammad ya. Namun Nabi Muhammad dan juga Alkitab pun sama-sama sejalan. Kenapa? Karena siapa yang diamanahi turunnya wahyu Al-Quran? Nabi Muhammad. Kalau mengingkari Nabi Muhammad berarti mengingkari Al-Quran. Kalau mengingkari Al-Quran berarti mengingkari Nabi Muhammad. Sama-sama ya. Sebetulnya sama-sama sebetulnya mah, baik Nabi Muhammad ataupun Al-Quran, karena pasti Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian walihada qala badahada, karena itu pada ayat berikutnya disebutkan alladzina khosiru anfusahum, orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, ay khosiru kullal khosaroti, yakni mengalami kerugian yang sangat fatal. Ini sama seperti dalam surat Al-An'am ayat ke-12. Ini kan ke-20 sama dengan 12 ya. Kul limama fis samawati wal ardi kulillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzi khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Sama ya lafaz dengan ayat yang ke-12 ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mereka yang rugi ya, mereka yang merugikan diri mereka sendiri adalah mereka yang tidak beriman. Jadi merugikan diri sendiri itu bukan menyiksa diri, bukan bunuh diri, tapi merugikan diri sendiri adalah mereka tidak beriman. Mereka tidak memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada mereka berupa akal, pendengaran, penglihatan, kemampuan, waktu, harta, rizki. Mereka tidak mampu memanfaatkan untuk berada di jalan Allah. Kan suka bersyukur, suka hajat. Ingat, syukur itu bukan hajat, tapi tahadus bin nikmah atau walimah. Sedangkan syukur itu adalah istimalu ma wahaballahu fi ridahu, menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah ridhoi. Maka sekarang kita itu sedang bersyukur ini teh kita. Kenapa? Karena memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan kesehatan kita di jalan yang Allah ridhoi. Ya, sedang bersyukur ya teh, sedang syukuran sekarang teh kita ya. Karena mempergunakan apa yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi. Nah, sama mereka merugikan diri mereka sendiri karena mereka tidak beriman. Dan di sini wayakni biqaulihi, maksud lafaz khosiru anfusahum, merugikan, mencelakai diri mereka sendiri adalah ahlakuha, mereka membinasakan, wa alquha, mereka melemparkan diri, finnari jahanam, ke dalam api neraka. Apakah dengan sengaja mereka langsung meloncat, melemparkan sendiri? Ada orang seperti itu? Bukan itu maksudnya. Tapi biinkarihi Muhammadan anahu Rasulullah, mereka mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu maksud mereka melemparkan diri mereka sendiri.
Wahum bihaqiqati dzalika arafuna. Padahal mereka tahu hakikat yang sebenarnya. Lalu lafadz fahum la yu'minuna, mereka tidak beriman, maksudnya yaqulu fahum bi khosaratihim bidzalika anfusahum la yu'minuna, adalah mereka tidak beriman kepada Allah karena sikap mereka yang mencelakai diri mereka sendiri. Jadi mencelakai itu bukan menyiksa diri, menyakiti sendiri. Maksudnya dengan perbuatan-perbuatan mereka yang nanti ujung-ujungnya imbasnya akan mencelakai mereka, baik mencelakai jiwa mereka, harta mereka, dan yang lebih parah adalah mencelakai amal mereka yang nantinya di akhirat amal mereka ternyata merupakan amal yang buruk ya. Maka itu kecelakaan untuk mereka. Maka di sini fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman bihadal amril jaliyi dohiri alladhi bisyarat bihi al anbiya'u, kepada perkara yang jelas dan gamblang ini, yaitu berita gembira yang telah disampaikan oleh para nabi. Wahat bihi fi qadimiz zamani wa hadisihi, dan yang telah diisyaratkan sejak zaman dahulu hingga saat pemunculannya. Maksudnya mereka mengingkari Nabi Muhammad itu tidak sekali dua kali, tapi nabi-nabi sebelumnya pun mereka ingkari kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Terkadang keinginan dan kebutuhan itu tidak sejalan ya. Kita butuhnya kendaraan, tapi kita menginginkan kendaraan yang mewah ya. Maaf ya, seperti tinggal di gang, jalannya kurang bagus, tapi menginginkan mobil Ferrari. Meskipun dikasih pun terkadang manfaatnya itu ya tidak ini, pengen HP yang bagus, wah bagus ya. Tapi ketika digunakan tuh kumaha ieu gitu kan, di sadate wah isin gitu kumaha ieu teh urang wae. Nah, tungtung nama teh mana nu tos heubeul, nah kan gitu. Arti kan manfaat. Sehingga manfaat itu sesuatu yang kita butuhkan. Terkadang yang kita inginkan ya belum kita butuhkan. Nah itu ya, yang kita butuhkan, kita inginkan itu kadang tidak sejalan. Summa qala, kemudian Allah berfirman, waman adlamu, dan siapakah yang lebih zolim, lebih aniaya, mimman iftaro, dari orang yang membuat-buat, alallahi, terhadap Allah, kadiban, suatu kedustaan, au kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayatnya. Ae la adlamu, yakni tidak ada yang lebih aniaya, mimman, dari orang taqawwala alallah, yang membuat-buat atas Allah, padda'a, suatu kedustaan, lalu ia mengakui annallaha, bahwasanya Allah arsalahu, mengutus dirinya, walam yakun arsalahu, padahal Allah tidak mengutusnya. Nah itu ngaku-ngaku ieu mati Allah padahal mah bukan. Ya, laksanakan ini perintah dari Allah padahal mah bukan. Itulah kedustaan dengan mengatasnamakan Allah ya. Harus gini, harus gini, harus gini, tapi tidak ada keterangannya, tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Kalau belum jelas keterangannya, maka itu pun termasuk kedustaan atas Allah. Artinya mereka membuat peraturan, menetapkan sesuatu hukum yang tidak ada dasarnya, tidak ada keterangannya, maka itu termasuk membuat kedustaan atas nama Allah. Summa la adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa hujajihi wa barahinihi wa dalalatihi. Kemudian tidak ada orang yang lebih aniaya daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, hujah-hujahnya, bukti-buktinya, dan dalil-dalilnya. Bu, Bapak, bahwasanya Allah menciptakan manusia, juga menciptakan sistem
untuk manusia itu sendiri. Tentu saja sistem itu sejalan dengan kebaikan untuk manusia dan sejalan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sistem manusia makan makanan yang halal dan thayyib. Jika manusia sengaja minum atau makan sesuatu yang dilarang seperti racun atau bahan-bahan yang dapat merugikan diri sendiri, maka itu sudah melanggar keseimbangan, ya, melanggar sistem, maka akan merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan, ya, atas perintah dari Allah. Sebagaimana contoh, minuman keras itu jelas, ya, kandungannya dapat merusak badan, merusak pikiran, dan merusak tatanan keamanan masyarakat. Ketika seseorang meminumnya berarti sudah melanggar sistem dari Allah tetapkan. Sudah jelas bahan-bahan ini dilarang untuk dikonsumsi, bahayanya diri sendiri, orang lain, dan keamanan yang lainnya. Ketika dia minum, nah itulah termasuk kepada kezoliman. Dan yang kezoliman tertinggi adalah syirik, ya, menyekutukan Allah. Tapi menyekutukan Allah bukan hanya sebatas menyembah berhala saja, tapi bisa jadi meyakini bahwasanya sesuatu zat yang dapat merubah ketentuan kita selain Allah itu pun musyrik, ya. Seperti gara-gara hujan jadi teu bisa nguseup, ya, teu bisa jalan-jalan, teu bisa balanja. Padahal mah teu bisa balanja, teu bisa jalan-jalan mah tos ketetapan Allah. Da teu hujan ge cara Allah teu mah henteu gitu kan. Jadi hujan atau karena Allah, Bu? Karena Allah, ya. Gara-gara hujan jadi tetias angkat ngaos. Emang lamun teh hujan ngaos gitu? Belum tentu kan. Ada hal-hal yang lain. Apakah ada suatu keadaan darurat? Apakah ada suatu kebutuhan yang lain kan? Nah itu kan. Nah, itu juga hati-hati. Ada perkara-perkara yang itu. Dan yang menentukan apa-apanya, ya, bukan dia tapi adalah Allah. Sebagaimana kita usaha bekerja, ya. Jadi bukan usaha bekerja yang membuat kita sukses, tapi Allah. Namun kenapa kita harus bekerja dengan giat? Karena Allah yang memerintahkan berjihad, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Faida parok tafang so, bersungguh-sungguh dalam pekerjaan yang ada di hadapan kamu. Adapun hasil mah itu perintah diserahkan kepada Allah. Jangankan kita para pahlawan Indonesia pun dalam UUD-nya pun itu kemerdekaan atas perjuangan atau rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan yang bebas. Maka dengan ini rakyat bisa menyatakan kemerdekaan. Nah, kemerdekaannya berarti merdeka atas berkat rahmat Allah tuh, ya, di Undang-Undang Dasar udah dijelaskan gitu kan. Jadi rahmat Allah didorong oleh keinginan yang luhur gitu kan. Nah itu rahmat dari Allah menunjukkan bahwasanya apapun ketetapan itu datangnya dari Allah. Innahu la yuflihu dzalimun, sesungguhnya tidak beruntung az-zalimun, orang-orang yang zalim. La yuflihu hada wala hada, yakni orang ini dan orang yang itu. La al-muftari wala al-mukdzib, orang yang membuat-buat kedustaan dan orang-orang yang berdusta, semuanya tidak beruntung. Maka sampailah kita kepada catatan atas pembahasan malam hari ini. Yang pertama, ayat-ayat sebelumnya turun karena ada pertanyaan yang diarahkan oleh orang-orang musyrik kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang sifat Nabi Muhammad. Mereka bertanya, ya, benar tidak dia seorang nabi? Mereka mengingkarinya, bukan. Nah, padahal mereka tahu itu benar, tapi bukan. Padahal kenabiannya sudah tertera jelas dalam Taurat dan Injil. Lalu Allah menjelaskan sebagaimana telah disebutkan bahwa kesaksian Allah atas kebenaran kenabian Nabi adalah cukup untuk menjadi bukti. Kul ayyu syai'in syahada kulillah. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Kulillah, katakanlah Allah lah yang lebih kuat. Kul ayyu syai'in akbaru syahada.
Yang kedua, kemudian dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka telah berdusta dengan berkata, sesungguhnya kami tidak mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan seorang nabi, nggak diketahui. Padahal mereka mengenal kenabian dan risalah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Yang ketiga, keingkaran mereka atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul dari kerugian mereka terhadap diri mereka sendiri. Kenapa itu menjadi nabi? Nah, gitu. Seperti keingkaran orang-orang musyrik setelah adanya dalil-dalil pasti mengenai kenabiannya. Masing-masing dari dua kelompok itu mengabaikan apa yang dikehendaki oleh akal, ilmu, dan sejarah. Secara akal benar, apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang benar, bukan buatan dia, bukan buatan manusia, tidak dibuat-buat, tapi semua hujahnya itu benar. Secara akal pun benar, secara ilmu pun benar, ya. Orang yang tidak bisa baca tapi mengetahui berbagai hal, dan juga sejarah. Para nabi terdahulu sudah mengabarkan akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik dan tokoh agama Yahudi dan Nasrani lebih memprioritaskan posisi mereka di tengah kaum mereka dan fanatisme terhadap apa yang ada pada mereka daripada mengimani kenabian Rasul. Jadi balik lagi ya, karena kedudukan, harta, pengaruh. Kalau mereka mengimani Nabi Muhammad, maka mereka kehilangan itu semua menurut keyakinan mereka, ya. Karena mereka punya kedudukan sebelumnya. Datang Nabi untuk membereskan segala sesuatunya, tidak mau. 5. Yang keempat, orang-orang musyrik dan ahli kitab yang ingkar, yang merugikan diri mereka, yang disebabkan ketergantungan mereka dengan kenikmatan duniawi yang hina, juga karena lemahnya visi kehidupan mereka. Pengabaian mereka terhadap kabar para nabi dahulu adalah orang-orang yang tidak mengimani kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ketergantungan karena duniawi, takut miskin, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengaruh, ya, dan takut yang lainnya. 5. Mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat merugikan diri sendiri. Kemudian Allah menjelaskan bahwa melakukan kedustaan terhadap Allah adalah bagian dari menzalimi diri. Jadi zalim itu bukan menyiksa diri, tapi syirik juga. Inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah, meyakini ada yang kuasa dibanding dengan Allah, maka itu pun termasuk yang syirik, dan itu pun termasuk kezoliman yang besar. 6. Tidak ada seorang pun yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dia mengaku bahwa Allah mengutusnya, padahal ia tidak mengutusnya. Berarti mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai utusan Allah, sebagai orang mulia, sebagai orang yang diberikan wangsit oleh nabi atau diberikan wangsit oleh Allah, ya. Tangsit, wangsit, menang wahyu, menang ilham, gitu ya. Nah, itu kan mengada-ngadakan, ya, mengada-ngada. Nah, kemudian 7. Kemudian tidak ada orang yang lebih zalim kepada dirinya sendiri daripada orang yang mengklaim bahwa Allah mempunyai anak atau sekutu. Nah, ini ya, di agama selain kita. Yang ke-8, sikap zalim tersebut akan berakibat pada kerugian. Tidak akan beruntung orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah dan orang yang mendustakan agama. Mereka adalah orang yang zalim pada hari kiamat, yaitu pada hari hisab dan pembalasan. Sebagaimana orang-orang yang memperolok-olokkan ajaran agama kita, sebagaimana ada yang sekarang viral, Bu, ya, yang neraka gitu ya, dibuat seperti AI, ya, mereka berkunjung ke neraka. Kita nauzubillah min dzalik, ya. Apakah mereka memperolok-olokkan atau seperti apa gitu kan? Ya, padahal Allah selalu memperingatkan wattaqu, ya.
peliharalah dirimu dari api neraka, pelihara dirimu dari api neraka, gitu. Memperingatkan. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah, jauhilah kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tuh Allah mah terus memperingatkan kita, tapi mereka ngahajakeun gitu kan. Ya, membuat olok-olok, membuat konten gitu kan. Nah, yang ke-8, sikap zalim tersebut akan berakibat pada kerugian. Udah nih ya. Nah, 9, hakikat syirik atau mempersekutukan Allah adalah mengakui adanya sifat dan wewenang khusus Allah yang disandang oleh selain Allah kayak tadi ya. Bahwasanya yang dapat menghalangi kita perkara itu bukan, tapi adalah Allah ya. Gara-gara budak ieu jadi tepayu, gara-gara budak ieu jadi sial. Memang kan tidak ada hubungannya. Kemudian baik hal tersebut dalam bentuk kepercayaan bahwa ada selain Allah berkuasa mengendalikan peristiwa-peristiwa alam, mengatur kadar-kadarnya dalam bentuk mempersembahkan ibadah, nazar dan semacamnya kepada selain Allah, bahwasanya hujan eureun karena Allah atau pawang hujan ku Allah punya ya gitu ya. Nah, itu kan peristiwa-peristiwa alam semuanya Allah yang mengatur gitu ya. Bukan manusia, bukan hal yang lain. Yang ke-10, manusia dituntut untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan sistem yang ditetapkan oleh penciptanya. Berarti ketetapan yang Allah berikan itu adalah sistem yang Allah berikan yang harus kita jalani. Bila ia menyimpang, maka penyimpangan itu merupakan pelanggaran yang harus ditiadakan karena akan membinasakan dirinya. Seperti orang yang memakan racun tadi ya. Udah jelas dilarang gitu kan. Maka zalim merupakan tindakan yang bertentangan dengan sistem dan akibatnya tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan juga tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat karena akan membuahkan siksa. Seperti sistem mencuri dengan orang yang tahajud sama-sama bangun malam ya. Tapi orang yang tahajudnya mengikuti sistem Allah, orang yang mencuri mah melanggar sistem Allah, maka kan berakibatnya pun double. Orang yang mencuri mah nggak boleh batuk, orang yang tahajud boleh batuk, boleh. Yang mencuri boleh batuk tidak? Ya gitu kan Bu ya. Jadi tidak semua sistem yang melanggar terkadang mah beruntung, tidak kan. Kata siapa maksiat itu enak? Ada ya tadi kan pencuri, orang batuk mah bade batuk, bade bersin, bade nyanyi, mangga. No pencuri makan tekengnya bade maling mah kudu susulumputan, kudu jempe. Nah, kan itu Bu ya. Tuh ya, itu adalah salah satu sistem yang Allah tetapkan. Maka semua itu yang Allah tetapkan baik untuk kita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan menjadi petunjuk untuk kita semua dalam menjalani ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dan kita tetap taat sebagai bentuk dari ujian untuk kita semua. Tutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.